Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Salwa dari Prodi Psikologi UHAMKA yang saat ini sedang melaksanakan sebuah tugas psikologi dakwah. Tugasnya cukup sederhana, yaitu membuat vlog atau video yang mengandung unsur Islam, dakwah Islam, dan juga mengandung sisi psikologi. Namun bagi orang seperti saya, tugas ini cukup membuat saya harus mengumpulkan segenap keberanian, juga mental yang cukup besar. Karena mental ini cukup penting ya teman-teman. Kita semua harus memiliki mental yang sehat. Mengapa harus memiliki mental yang sehat? Karena orang yang mentalnya sehat adalah orang yang memiliki jiwa yang senantiasa bahagia, ceria, serta akan memunculkan sifat-sifat dan ucapan yang hebat serta unggul. Orang yang sehat mentalnya akan terhindar juga dari gangguan kejiwaan, dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan masyarakat. Lalu kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental adalah dasar bagi individu untuk berfungsi optimal sebagai manusia dan menjalankan perannya di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan di komunitas atau masyarakat. Makna kesehatan mental juga diperluas dari sekedar tidak memiliki penyakit fisik sampai kepada keberfungsian psikologis manusia dalam banyak spektrum kehidupannya. Kesehatan mental juga menjadi sebuah penyeimbang antara kesehatan fisik, kesehatan budaya, sosial, bahkan psikologis, juga faktor personal lainnya seperti pemahaman terhadap diri sendiri. Kasus menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan itu rentan terjadi pada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Masalah turunan yang diakibatkan oleh kesehatan mental dapat berakibat pada penderitaan, ketidakmampuan bekerja, hingga kematian. Studi di Kanada menunjukkan bahwa tingkat stres pada anak usia 7-14 tahun itu disebabkan oleh masalah keluarga, sekolah, dan masyarakat yang jika tidak diintervensi sesegera mungkin akan berakibat kepada gangguan jiwa yang lebih besar di masa dewasanya nanti. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai deteksi dini gangguan mental khususnya pada anak-anak. Pada psikoedukasi, subjek diberikan pemahaman bahwa gangguan jiwa berat ditandai oleh hilangnya kontak pasien dengan realita, muncul waham dan halusinasi, serta perilaku yang tidak lazim. Gangguan berat yang banyak terjadi di masyarakat adalah skizofren. Namun kita saat ini tidak perlu membahas jauh-jauh sampai skizofren. Kita akan membahas sedikit tentang gangguan mental emosional yang mungkin saat ini sedang banyak dialami oleh masyarakat luas, khususnya mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan daring atau dalam jaringan, bisa disebut juga PJJ atau perkuliahan jarak jauh, karena ini sangat menguji kita semua dalam tingkat stres, ditambah lagi banyaknya beban yang kita pikul. Belum lagi banyak juga mahasiswa yang kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk melakukan perkuliahan online. Banyak juga yang tidak ada sinyal di sekitar rumahnya, bahkan tidak ada listrik. Gangguan mental emosional ditandai dengan menurunnya fungsi individu pada ranah keluarga, pekerjaan atau pendidikan, serta komunitas atau masyarakat. Gangguan ini berasal dari konflik alam bawah sadar yang menyebabkan kecemasan. Individu dengan gangguan emosional masih terkait dengan realita, namun membutuhkan pertolongan atau intervensi dari profesional di bidang kesehatan jiwa. Beberapa gangguan mental emosional yang terjadi adalah depresi dan gangguan kecemasan. Lalu kesehatan mental ini mempengaruhi apa lagi sih? Kesehatan mental juga amat mempengaruhi cara seseorang memandang suatu masalah atau menghadapi persoalan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Lalu Islam memberikan petunjuk nih dalam memandang masalah itu sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ekonomi, Islam menganjurkan agar melihat kepada ekonominya yang lebih rendah daripada ekonomi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi rasa syukur kita. Ketika kita melihat orang atau menyaksikan dan menonton orang dengan kehidupan yang glamor, yang foya-foya, tentu kita akan selalu merasa kurang. Namun jika kita selalu melihat kepada orang yang mungkin kurang beruntung daripada kita, di situ kita akan merasa bahwa kita adalah manusia yang paling kaya. Oke, yang kedua adalah dalam kehidupan sosial kita diharuskan untuk selalu berhusnuzon atau berprasangka baik juga di
menghindari suuzon atau prasangka buruk, karena itu akan mengundang gelisah, curiga, dan perasaan yang tidak tenang. Lalu yang ketiga, dalam perjuangan, orang yang sehat mentalnya akan memandang bahwa kesulitan adalah investasi yang akan mendatangkan sebuah kemudahan, karena orang yang mentalnya sehat dan imannya juga sehat akan merasa bahwa di dalam sebuah kesulitan pasti ada sebuah kemudahan. Oke, yang keempat adalah keberuntungan. Orang yang mentalnya sehat akan mengatakan bahwa apa yang diperoleh olehnya, baik atau buruk, amat bergantung pada usaha sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah keberuntungan, itu berarti kita sudah melakukannya dengan maksimal. Sebaliknya, jika kita mengalami kebangkrutan atau penurunan dalam usaha kita, itu kita akan introspeksi apa sih yang salah dari diri kita sehingga apa yang sudah kita kerjakan ini mengapa mengalami kebangkrutan. Lalu yang kelima adalah tujuan hidup. Islam mengajarkan bahwa hidup jangka panjang, yakni mendapatkan kebahagiaan di akhirat, adalah lebih penting daripada kehidupan jangka pendek yang ada di dunia ini. Orang-orang yang mengutamakan kebahagiaan akhirat akan menjadikan kehidupan dunia ini adalah sebagai ladang amal untuk memperoleh bekal di akhirat nanti. Lalu kunci lainnya guna mendapatkan mental yang sehat adalah dengan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperdaya oleh dunia yang menjadikannya kita orang yang ghafilun atau orang yang lupa. Jadi semua itu penting ya teman-teman, karena kita sebagai hamba harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak lupa apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita selalu bersyukur. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman ke depannya. Mungkin juga bisa teman-teman pakai untuk kehidupan teman-teman. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.